Di sebuah sore yang tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil memandangi aliran air yang tenang. Tiba-tiba, ia melihat dua sosok yang tidak biasa. Mereka adalah dua malaikat yang sedang sibuk dengan tugas mereka. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, memutuskan untuk mengintip dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dengan langkah yang hati-hati, Abu Nawas mendekati tempat dua malaikat itu berada. Ia menyembunyikan diri di balik semak-semak dan mengamati mereka dari kejauhan. Malaikat-malaikat itu tampak serius, namun ada aura kelembutan yang menyelimuti mereka. Abu Nawas menyadari bahwa malaikat-malaikat itu sedang membagi-bagi amal kepada manusia. Ia terpesona dengan proses tersebut dan segera mendapatkan ide cemerlang. Abu Nawas berpikir, bagaimana jika aku bisa mendapatkan bagian amal yang lebih banyak? Dengan kecerdikan yang dimilikinya, Abu Nawas pun beraksi. Ia keluar dari persembunyiannya dan mendekati malaikat dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas meminta bagian amal yang lebih, dengan alasan yang dibuat-buat. Malaikat-malaikat itu, yang tidak mengetahui niat sebenarnya dari Abu Nawas, menuruti permintaannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan hati yang gembira. Ia menyadari bahwa kecerdikan dan keberanian untuk bertindak dapat membawa hasil yang tidak terduga. Terima kasih telah menyimak kisah Abu Nawas kali ini. Setelah mendapatkan amal yang lebih, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Malaikat yang lebih tua mendekatinya, tersenyum penuh misteri. Abu Nawas, engkau telah meminta lebih dari bagianmu. Apakah engkau siap untuk tantangan yang akan kami berikan? Tanya malaikat tersebut. Abu Nawas, yang tidak pernah menolak tantangan, menjawab dengan semangat, tentu saja. Saya siap untuk apapun. Malaikat-malaikat itu memberikan Abu Nawas sebuah teka-teki yang harus ia pecahkan sebelum matahari terbenam. Teka-teki itu adalah, apakah yang lebih berharga dari emas, namun tidak bisa dibeli, lebih berat dari timbangan, namun tidak bisa dipegang, dan lebih panjang dari waktu, namun tidak bisa diukur? Abu Nawas berpikir keras, ia berjalan ke sana kemari, memandangi langit dan bumi, mencari jawaban dari teka-teki tersebut. Ketika matahari hampir terbenam, Abu Nawas kembali ke malaikat dengan senyum lebar. Jawabannya adalah kebijaksanaan, ucapnya dengan percaya diri. Malaikat-malaikat itu bertepuk tangan dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Engkau benar, Abu Nawas. Kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai, dan engkau telah membuktikan bahwa engkau memilikinya. Dengan hati yang puas, Abu Nawas berjalan pulang sambil merenungkan pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup. Setelah menunjukkan kebijaksanaannya, Abu Nawas dihadapkan pada tantangan baru oleh malaikat. Abu Nawas, kata malaikat, kamu telah memecahkan teka-teki dengan baik. Sekarang, beritahu kami, apa rahasia kehidupan yang sesungguhnya? Abu Nawas tersenyum dan berkata, rahasia kehidupan adalah mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita harus selalu belajar, bertumbuh, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Malaikat itu terkesan dengan jawaban Abu Nawas dan mengundangnya ke sebuah pesta di surga. Di sana, Abu Nawas bertemu dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh. Ia berbincang dan belajar dari mereka, menyerap kebijaksanaan yang lebih dalam lagi.
Setelah pesta, Abu Nawas dikembalikan ke dunia. Ia membawa bersamanya pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai. Abu Nawas menjadi lebih bijaksana dan lebih dihormati oleh semua orang di kota. Kisah Abu Nawas ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari pengetahuan, tetapi juga dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Teruslah belajar dan berbagi, karena itulah esensi dari kehidupan yang sebenarnya. Setelah kembali ke dunia, Abu Nawas tidak hanya membawa pengetahuan, tetapi juga sebuah pertanyaan besar yang diajukan oleh malaikat, apa kunci kebahagiaan sejati? Abu Nawas merenungkan ini sambil melanjutkan kehidupannya yang penuh warna. Suatu hari, saat berjalan di pasar, Abu Nawas melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tawa mereka yang riang dan bebas dari kekhawatiran memberinya pencerahan. Kunci kebahagiaan adalah kesederhanaan dan kepuasan, gumamnya. Malaikat kembali menemui Abu Nawas dan terkesan dengan jawabannya. Sebagai hadiah, mereka memberikan Abu Nawas sebuah kotak kecil yang tidak bisa dibuka kecuali dengan hati yang tulus. Abu Nawas membawa kotak itu ke rumah dan, dengan niat yang tulus, kotak itu terbuka, mengungkapkan cermin yang menunjukkan refleksi dirinya. Hadiah terakhir ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, ucap Abu Nawas. Dengan semua pelajaran yang telah dipelajari, Abu Nawas tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia berkeliling kota, berbagi cerita dan hikmah yang ia dapatkan dari malaikat dan pengalamannya di surga. Orang-orang di kota menjadi lebih bijaksana dan bahagia, dan Abu Nawas dikenang sebagai orang yang membawa perubahan positif ke dalam kehidupan mereka. Kisah Abu Nawas ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kebijaksanaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan setiap orang memiliki kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Setelah membagikan hikmah tentang kebahagiaan, Abu Nawas merasa ada misteri lain yang perlu diungkap. Ia memutuskan untuk menghabiskan waktu di alam, merenungkan hubungan antara manusia dan semesta. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas berdoa, memohon petunjuk. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan angin yang membawa pesan, kebahagiaan terletak pada keselarasan dengan alam dan penghargaan terhadap setiap ciptaan. Dengan pemahaman baru tentang alam semesta, Abu Nawas kembali ke kota dan mengorganisir perayaan besar. Ia mengajak seluruh penduduk kota untuk bersyukur atas nikmat kehidupan dan keindahan alam. Perayaan itu dipenuhi dengan musik, tarian, dan sajak yang menggambarkan kekaguman terhadap alam. Abu Nawas berbagi pesan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari rasa syukur dan harmoni dengan lingkungan. Abu Nawas menjadi terkenal sebagai pujangga dan guru kebijaksanaan. Ia menulis buku tentang petualangannya dan pelajaran yang ia dapatkan, yang kemudian menjadi warisan bagi generasi mendatang. Buku-buku Abu Nawas dibaca oleh banyak orang, menyebar luas melalui kota-kota dan desa-desa, menginspirasi mereka untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kebahagiaan. Kisah Abu Nawas ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan memelihara hubungan yang baik dengan alam dan sesama, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih telah mengikuti seri kisah Abu Nawas ini. Semoga Anda terinspirasi untuk mencari kebahagiaan dalam kesederhanaan dan keharmonisan.